Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah TOEFL atau Test of English as Foreign Language. Hari ini kita akan membahas tentang noun clause. Sebelumnya mohon maaf karena agak berisik kondisinya karena saya sedang ada di sekolah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang clause atau noun clause. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, sebetulnya ini ada beberapa jenis clause yang ada dalam bahasa Inggris. Ada noun clause, ada kemudian adjective clause, ada adverb clause, kemudian ada prepositional clause. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang noun clause ya. Nah, teman-teman harus paham dulu apa sih yang namanya clause. Klausa dalam Indonesia adalah kalimat, bentuk kalimat ya. Cuma si klausa ini dalam sebuah kalimat bisa berperan sebagai subjek ataupun berperan sebagai objek. Sehingga a noun clause is a subordinate clause. A noun clause has a subject and a verb and can be used like a noun, either as a subject or an object. Dengan kata lain itu, kita bisa ngomong bahwa klausa bisa disebut sebagai kalimat dalam sebuah kalimat. Mungkin agak sedikit pusing ya mungkin ya kedengarannya, kalimat dalam sebuah kalimat. Nah, mungkin dalam Indonesianya kayak gini teman-teman. Saya tahu di mana dia tinggal. Nah, kata-kata saya tahu di mana dia tinggal, kita bisa analisa bahwa saya adalah subjeknya, kemudian tahu adalah verbnya, di mana dia tinggal adalah objeknya. Dalam bahasa Inggris kita bisa mengkalimatkan seperti ini teman-teman. I know where he lives. I-nya sebagai subjek, know-nya sebagai verb, where he lives-nya sebagai objek. Nah, teman-teman kita lihat setelah kata where ini kemudian diikuti dengan apa? Setelah kata where ini diikuti oleh subjek he dan verb lives. Nah, where he lives inilah teman-teman yang disebut sebagai noun clause. Contoh di atas merupakan salah satu contoh noun clause yang digunakan, perannya adalah sebagai objek dalam sebuah kalimat. Mudah-mudahan teman-teman tahu. Berarti kesimpulannya adalah untuk membuat clause atau noun clause itu membutuhkan kata penghubung. Kata penghubungnya apa aja? When, kapan ya, where, di mana, why, kenapa, how, bagaimana, who, siapa, what, apa, whether, apakah, if, jika, dan that, bahwa. Contohnya misalkan saya tidak tahu kapan dia akan tiba. In English we can say I don't know when he will arrive. Nah, kata-kata when he will arrive itulah yang disebut dengan noun clause. Nah, saya tidak tahu di mana dia tinggal. I don't know where he lives. Where he lives itu yang disebut dengan noun clause. Why? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa dia sedih. Kenapa dia sedihnya itu yang dinamakan dengan noun clause. I don't know why he is sad. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat ya pada bab tentang noun clause. Nah, yang menarik adalah kata that. Kata that ini teman-teman, that ini mempunyai banyak sekali makna ya. Salah satunya dia bisa artinya itu seperti pada kata that book, buku itu. Tapi jika digunakan sebagai penghubung kalimat, maka that itu bisa artinya adalah bahwa. Jika digunakan dalam kalimat yang mempunyai banyak makna bahwa, maka harus diikuti oleh subjek dan juga kata verb. It is a fact that the earth is round. Merupakan sebuah fakta bahwa bumi itu bulat. That the earth is round itu yang dikatakan dengan noun clause. Oke? Kita bisa simpan that itu di awal kalimat teman-teman seperti gimana? That the earth is round is a fact. That the earth is round is a fact, bahwa bumi itu bulat merupakan sebuah fakta. That the earth is round inilah teman-teman yang dikatakan dengan noun clause. Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Apa yang telah dilakukan sungguh luar biasa. Apa yang telah dia lakukan ini perannya sebagai subjek dalam sebuah kalimat ya. What she has done is really amazing ya. Nah, what she has done-nya ini yang dinamakan dengan noun clause. Oke, itu sekilas tentang noun clause. Agar membuat teman-teman bisa lebih paham, maka kita akan mengkaji latihan yang ada di halaman 164, exercise 4, dan halaman 166. Sebentar.
Baik, kita langsung aja ke halaman 164 yang ada di exercise 4. Kita lihat, teman-teman ketika mengerjakan sebuah noun clause itu, perhatikan bahwa setelah kata penghubung kayak tadi ya, kata tanya, what, where, when, how, dan lain sebagainya, kemudian ada that, langsung aja teman-teman cari, ini kan ada kata that, kita cari aja yang ada subjek sama yang ada verbnya. Oke, kira-kira nomor 1, jawaban yang paling betul adalah mana C? Jawaban yang paling betul adalah yang C. Electricity in a wire produced a magnetic effect. Kenapa? Karena kita bisa lihat kuncinya adalah setelah ada that ini diikuti subjek dan verb. Kenapa bukan yang A? Yang A ini tidak ada kata kerjanya, ya. Kenapa tidak ada kata kerjanya? Makanya kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang A. Yang B juga sama teman-teman, tidak ada kata kerjanya. Yang C ini ada kata kerjanya. Kenapa? Karena ada kata produced, menghasilkan, ya, menghasilkan. Yang D itu sama teman-teman. Apa dong bedanya? Bedanya produced di sini sama produced by yang ada di sini beda. Kalau yang D ini dia bukan sebagai produce di sini, bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai participle atau menyambungkan efek magnetik yang dihasilkan oleh electricity dalam yang dihasilkan listrik dalam sebuah kabel yang dihasilkan, sedangkan kita mencarinya sebagai kata kerja setelah subjek. Electricity in a wire produced a magnetic effect, menghasilkan efek magnetis. Nah, itu nomor 1 jawabannya yang C. Sekarang kita lihat yang nomor 2. It is a fact that, sama kuncinya, kita cari kata kerja, kita cari subjek dan kita mencari kata kerja. Yang paling betul dari sini adalah yang A. Electricity is the most useful form of energy. Kenapa? Jawabannya karena electricity di sini berperan sebagai subjek dan is di sini berperan sebagai kata kerja. Seperti itu. Kenapa bukan B, C, dan D? Dengan alasan yang sama bahwa yang pilihan B, C, dan D tidak ada kata kerjanya. Selebihnya silakan teman-teman untuk mengerjakan nomor 3 sampai nomor 6. Oke, kita sama-sama perhatikan latihan. Saya akan mencoba mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Sisanya boleh teman-teman silakan kerjakan. Astronomers studied the 1987 supernova to learn blah 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 when a star explode. Nah, ini kita harus mengetahui dulu artinya sedikit. Astronomer studied the 1987 supernova. Jadi kalau study teman-teman sudah tahu ya, mempelajari, para astronomer mempelajari supernova pada tahun 1987 untuk melihat apa? A, B, C, dan D. Kalau kita lihat konteks kalimatnya, yang paling tepat di sini adalah yang A. What happens? Ya. Apa yang terjadi ketika bintang meledak? Makanya yang tepat adalah what happens. Kenapa bukan yang B? Kenapa bukan that happens? Kenapa? Karena tadi PAI dengan alasan yang sama, kalau misalkan setelah that itu harus diikuti sama subjek dan sama verb. Yang C juga salah, yang D itu kata tanya karena ada dasnya. Seperti itu. Nah, kita lihat nomor 2. Despite recent attempts to prove blah 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 did indeed reach the North Pole in 1909, the evidence still remains questionable. Kita lihat mana jawaban yang paling tepat di sini. Nah, setelah ada proof itu biasanya harus ada kata that. Makanya yang paling tepat di sini kita menggunakan jawaban yang B. That Robert Peary did indeed reach bla bla bla. Oke, itu penjelasan singkat tentang noun clause. Silakan teman-teman selebihnya untuk mencoba menjawab pertanyaan yang ada di nomor 3 sampai di nomor 12. Nanti jawabannya tolong dikirim ke WhatsApp. Begitu dulu teman-teman untuk video singkatnya. Setelah ini saya akan membuat video lagi tentang penjelasan tentang jenis-jenis klausa yang lain. Terima kasih.